Halo, ketemu lagi di channel Sambilan Garden. Dalam video kali ini kita akan bincang-bincang santai ya dengan owner Sambilan Garden. Kenapa channel Sambilan Garden itu bisa tetap ada sampai saat ini? Kenapa bisa ada? Gimana kira-kira itu Mas? Awal ceritanya gimana? Awal ceritanya itu dari pandemi ya, dari sejak pandemi tahun 2020 awal ya, bulan-bulan 1 Maret. Iya, Maretnya itu pas sudah kita work from home, WFH. Tapi waktu itu kan memang masih kuliah tuh. Tapi sejak bulan Januari itu memang sudah diberitakan bahwa pandemi melanda Indonesia. Tapi awal dari WFH itu kan bulan Maret. Jadi di sanalah kita antara bingung mau ngapain, yang biasanya kita ke kantor, bingung di rumah mau ngapain. Sedangkan kalau di rumah itu kita kerja kan kurang maksimal ya, atau tidak maksimal karena ada anak-anak. Tapi kita kita bisa switch ke malam hari. Iya. Kalau siang ya. Apalagi yang namanya laptop itu, kerja kita pakai laptop tuh langsung digandrungi, kita nggak bisa kerja, langsung digandrungi sama anak-anak tuh. Jadi di sanalah kita mencetuskan ide mengumpulkan barang-barang yang bekas, botol aqua ya. Jadi awal-awalnya itu kita mulung botol bekas ya. Kebetulan kita lihat beberapa video untuk menarik ya, hidroponik. Jadi kita tanpa modal, semuanya bekas. Mungkin kawan-kawan, teman-teman bisa lihat di video awal kami. Itu menggunakan botol bekas yang ukuran 1,5 liter gitu ya. Iya. Nah, setelah kita coba tanam sayur, jadi bukan pakai rockwool, masih pakai spon, iya, kursi. Nah, ternyata tumbuhnya bagus. Tumbuhnya bagus, terus kita tambah lagi 2 baris ya, jadi 3 baris. Jadi 3 baris. Awalnya itu kami malah memakai yang baskom yang segi 4 itu. Itu awalnya, iya. Awalnya kami tertarik tertariknya belinya di online. Itu juga tidak maksimal ya tumbuhnya, karena bila kita menginginkan sayuran itu tumbuh subur, setiap pagi ya minimal 2 kali lah dalam sehari itu dikobok-kobok ininya, nutrisinya, baru bisa maksimal. Jadi di sanalah fungsinya ngobok-ngobok itu untuk biar ada oksigen yang terlarut di nutrisinya itu. Kobok airnya, baru itu hasilnya maksimal. Nah, tercetuslah ide memakai barang bekas, yang mengumpulkan botol-botol bekas itu, terus memakai pompa bekas juga ya waktu itu. Pompanya juga bekas, iya, semuanya bekas. Alasnya juga kayu-kayu iya. bekas, semuanya serba bekas. Nah, dan kita tidak menyangka ya, di luar dugaan hasilnya bagus. Iya. Itu juga bisa lihat video rekamannya waktu kita panen. Tinggi sekali, tidak tidak mengecewakan lah hasilnya. Memang benar-benar di samping tumbuhnya subur,
rasa sayurannya juga itu berbeda. Ya. Kayak kriak-kriak gitu. Krenyes gitu. Krenyes. Pokoknya enak deh, tidak yang keras. Itu. Akhirnya kita nawarkan dulu ya. Iya. Tidak menawarkan awalnya, kita kasih ke orang-orang untuk merasakan. Kita maksudnya seperti berbagi sama teman-teman di sekitar, berbagi. Ternyata enak, maunya nggak dibeli gitu. Iya. Awalnya sih gini, untuk diri sendiri, konsumsi diri sendiri deh gitu. Akhirnya ada teman yang datang, kenapa tidak dijual? Waktu itu ini di sanalah kami inisiatif untuk mengembangkan. Akhirnya kami menambahkan dengan memakai pipa paralon ya. Memakai pipa ukuran 2 inci. Iya. Itu membuatnya pun sendiri nih. Sendiri yang membuat, tidak memakai tukang. Kita coba-coba belajar lewat YouTube juga. Beberapa channel yang sudah rame lah. Kita coba-coba, kita modifikasi. Karena masih jarang ya waktu itu nempel di dinding, jadi kita coba nempel di dinding untuk menghemat juga tempat. Biasanya kan kalau memiliki lahan yang kecil itu sangat direkomendasikan kalau aktif, maksudnya suka menanam, terus mataharinya juga ada, sangat memungkinkan gitu. Bisa memakai dinding pagar itu ditempelin pipa-pipa. Hasilnya memang memuaskan. Kalau itu pun nutrisinya tepat ya. Nutrisinya tepat. Kalau di sini tuh ini nutrisinya sekitar berapa? Antara 800 sampai 1200. Itu tergantung sayurnya juga. Kalau salada 800-an sudah bagus ya. Itu memang hasil panennya itu memang sangat-sangat memuaskan. Hasilnya itu besar-besar, bongolnya itu besar-besar jadinya. Terus daunnya juga bisa lebar-lebar. Kalau yang sawi biasa, sawi apalah orang bilang, sawi manis biasanya yang dipakai untuk sayur yang dibakso itu bakmi. Di bakmi ataupun di bakso biasanya kan memakai sayur sawi yang manis itu memang beda dari yang hidroponik sama yang organik, ditanam di tanah. Kalau ditanam di hidroponik, secara hidroponik itu memang rasanya beda, renyah. Karena nutrisinya mungkin karena sudah terukur gitu ya. Rasanya yang memang pokoknya enak ya. Pokoknya bagi teman-teman yang suka dengan sayur hidroponik, itu tidak memerlukan lahan yang luas. Kalau memang suka memasaknya, suka memakannya, terus suka menanamnya juga, itu sangat direkomendasikan hidroponik. Bisa itu tidak memerlukan lahan yang luas. Kalau rumahnya sudah dipagar, yang penting ada sinar matahari masuk ya, maksudnya maksimal itu ya di atas 3 jam. Iya, sangat-sangat direkomendasikan sekali. Tapi bagi yang suka menanam terutama ya. Nah, saya itu sukanya. Iya, sukanya. Nah, kalau dukanya kita tanam yang
beli sedikit. Iya, kadang sana. Tapi kalau yang beli sedikit berarti kita hibahkan ke apa namanya, tetangga. Iya, kadang kita gila. Berbagi ya, berbagi. Jika sayuran tidak habis atau terlalu banyak untuk dikonsumsi sendiri gitu, biasanya saya bagi dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara terdekat. Jadi kan tidak mubazir atau tidak terbuang sia-sia, karena itu masih layak untuk konsumsi, terkecuali memang tidak bisa dikonsumsi seperti terkena hama. Kalau terkena hama, kami juga tidak akan memakan, tapi lebih ke dijadikan pupuk. Nah, seperti itu dukanya. Kadang dukanya juga ada saat musim hujan. Nah, musim hujan itu kadang paginya tuh sudah mengisi nutrisi, terus habis mengisi nutrisi itu tiba-tiba hujan deras. Nah, karena tidak memakai atap, tidak pakai greenhouse lah. Iya. Jadi di sanalah dukanya. Kadang nutrisinya jadi boros. Tapi kesimpulannya lebih menyenangkan atau lebih banyak dukanya? Kalau selama lebih setahun ya sudah ya. Kalau menurut saya sih lebih banyak sukanya ya. Di samping kita bisa berbagi, kita bisa belajar. Mungkin hari ini apalah istilahnya itu, saling sama-sama belajar, intinya sama-sama belajar. Di samping itu kita juga lebih ke memanajemen pendapuran, terutama pendapuran. Tapi sayur yang kita tanam juga tidak hanya satu macam, dua macam. Kita juga ada yang organik. Iya, yang organik juga ada. Terus yang hidroponik juga tidak hanya satu macam ataupun dua macam. Nah, seperti kangkung itu kan bisa terus pakcoy, yang biasanya yang paling laris itu pakcoy, sawi, salada, sama kangkung. Itu keempat jenis sayur itu selalu terjual. Kalau terlalu banyak itu kami menanam, kami jual. Kalau tidak habis dijual ya berbagi ke teman-teman yang ada di sekitar situ. Tapi lebih banyak sukanya sih kalau menurut saya. Kalau menurut Bapak gimana? Lebih banyak. Bapak juga untuk hiburan sih. Iya. Hobi. Iya, menyalurkan hobi. Misalnya pelanggan kerja. Jadi yang pikirannya ruwet. Jadi itu sih kita bisa juga, kalau banyak sayurnya kita bisa ngasih orang. Iya. Kita jual juga bukan mencari untung sebenarnya ya. Biar bisa untuk beli nutrisi berikutnya. Iya, intinya tertutupi itu. Ya, tapi kalau kalaupun tidak tertutupi, kita membagikan sesuatu sayur yang sehat-sehat, tidak hanya untuk kita sendiri tapi untuk orang lain. Itu sih, tidak hanya untuk diri sendiri. Kan kadang orang sayur hidroponik itu sehat ya. Iya, benar sehat karena kami memakai bibitnya itu memang bibit yang berkualitas ya. Tidak yang bibit yang memang sembarang bibit.
memang kita terus kita merawat juga. Iya, merawatnya juga tidak. Iya. Paling pakai larutan bawang putih. Jadi itu di sanalah. Kita konsumsi sendiri. Di sanalah letak apa namanya? Higienis ya. Di samping sehat juga higienis. Karena apa namanya? Lebih ke kesehatan ya, mengutamakan kesehatan ya dari orang-orang yang suka akan sayur hidroponik. Oke, kira-kira itu dulu yang kita bahas. Mungkin nanti durasinya terlalu panjang dan sana kemari. Itu obrolan kita hari ini, mungkin ada manfaatnya bagi teman-teman atau inspirasi. Iya, yang terutama bagi pecinta hidroponik. Iya, pecinta belajar tumbuhan. Ya. Kalau dekat daerah kami boleh main. Kebunnya tidak besar, dan jika ingin belajar, kita sama-sama belajar, kita boleh. Mungkin itu dulu yang dapat kita obrolkan. Ada lagi yang mau dibilang? Enggak, sudah ya. Sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.